Halo Sobat Nova, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya, semoga kalian suka. Senior dapat yakin bahwa inti guntur jile sudah menjadi sesuatu tanpa pemilik. Jadi kebangkitan leluhur keluarga Chang tidak akan mempengaruhi inti guntur tersebut. Ucap Chang Yuhua memandang Xiaoyan dan berkata dengan tergesa-gesa. Xiaoyan menunjukkan ekspresi bingung. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati di dalam hatinya, dia merasa aneh dengan semua ini. Itu karena kata-kata Chang Yuhua tampak sedikit mendesak. Seolah-olah dia sangat ingin berharap Xiaoyan akan mengambil tindakan. Xiaoyan bisa saja membubarkan jiwa Chang Yuhua. Tapi jika dia melakukan ini, tidak peduli seberapa kuat jiwa itu, ia tidak akan tahan dengan pembaptisan waktu dan pada akhirnya akan musnah. Hal pertama yang hilang adalah kekuatan, lalu ingatan, dan akhirnya kesadaran. Yang disebut 3 jiwa dan 7 jiwa. Jika salah satunya hilang, tidak peduli teknik terlarang apapun, sulit untuk dipulihkan. Dan teknik terlarang menukar nyawa dengan nyawa hampir tidak mungkin ada. Xiaoyan bahkan tidak bisa menebak apakah tujuan Chang Yuhua untuk menghidupkan kembali leluhurnya atau sebaliknya memusnahkannya. Sementara Xiaoyan masih berpikir, Chang Yuhua tiba-tiba memberikan slip batu giok yang berisi teknik terlarang ke tangan Xiaoyan. Segera kekuatan jiwa Xiaoyan mengidentifikasi batu giok tersebut dan pandangannya sedikit menyempit. Dia tidak menduga bahwa teknik terlarang yang diberikan oleh Chang Yuhua cukup rumit, namun tidak sulit untuk melakukannya. Ketika dia melihat informasi di dalam batu giok ini, dia menyadari keanehan dari teknik terlarang tersebut. Sekarang Xiaoyan yakin bahwa tidak mungkin teknologi ini berhasil digunakan, dan ini bukanlah produk yang cacat. Hanya saja cukup merepotkan jika dilakukan. Mungkinkah Chang Yuhua ingin menggunakan teknik ini bukan untuk menyelamatkan leluhurnya, tetapi justru untuk membunuh leluhurnya? Gumam Xiaoyan di dalam hatinya, tapi tidak ada ekspresi aneh di wajahnya. Informasi yang didapat Xiaoyan membuatnya cukup bingung. Dari sudut pandangnya, yang disebut teknik kebangkitan adalah untuk menarik jiwanya. Meskipun Chang Yuhua tidak mengeluarkan auranya sendiri, dia juga seharusnya adalah keabadian kaisar. Namun pada saat Xiaoyan ragu-ragu, Chang Yuhua tiba-tiba membuat segel dengan kedua tangannya. Lalu satu demi satu bekas darah terus mengembun dan menyapu ke arah patung batu di depannya. Tidak hanya itu, saat berikutnya, petir menyambar dari langit dan membardir patung batu. Seketika patung batu itu tiba-tiba mengeluarkan darah lalu bergetar hebat. Bagaimana senior? Apakah kamu siap melakukan teknik terlarang itu? Aku bersedia menukar jiwa dan tubuhku untuk kebangkitan sang leluhur, ucap Chang Yuhua sambil berteriak keras. Mata Xiaoyan mencerminkan kilatan cahaya, tapi ekspresinya masih acuh tak acuh. Dia tidak menggunakan teknik terlarang untuk membantu Chang Yuhua. Sebaliknya dia dengan cepat mundur. Ini karena Xiaoyan samar-samar merasa bahwa tujuan Chang Yuhua tidak sesederhana itu. Mundurnya Xiaoyan menyebabkan Chang Yuhua menoleh dengan tiba-tiba. Dan ekspresi ganas muncul di wajahnya saat dia berteriak keras. Mengapa senior tidak bergerak? Apakah senior tidak ingin membantuku? Teriak Chang Yuhua. Pada saat ini, patung batu di depannya mengeluarkan suara berderak. Dan Chang Yuhua pun mulai memuntahkan seteguk darah. Ketika darahnya menyatu bersama patung batu, pikiran dengan jiwa yang berasal dari patung itu perlahan merasuki tubuh Chang Yuhua. Ada aura kebencian yang sangat kuat, dan jiwa dalam patung batu itu mungkin sudah kehilangan akal sehatnya. Pada saat yang sama mata Chang Yuhua benar-benar berubah menjadi merah dan kemudian sosoknya mengungkapkan senyum ganas. Entah apa yang terjadi saat ini, Xiaoyan dari jarak jauh hanya bisa menganalisis keadaan dan memperkirakan bahwa ini mungkin akan menjadi bahaya besar. Mungkinkah Chang Yuhua sudah mengetahui bahwa jiwa leluhurnya itu sudah benar-benar kehilangan kendali dan berubah menjadi roh iblis? Jadi dia ingin melenyapkan jiwa leluhurnya sejak awal. Jika demikian, mengapa dia perlu membohongiku seperti ini? Ucap Xiaoyan mengerutkan keningnya. Kemudian sosoknya perlahan mundur ke belakang. Adapun sang ratu, reaksinya bahkan lebih cepat dari Xiaoyan. Dia diam-diam sudah mundur dalam jarak yang jauh di belakangnya. Pada saat ini aura Chang Yuhua tiba-tiba melonjak dan aura itu keluar dari dirinya sendiri. Aku adalah Raja Guntur Keabadian dan aku dapat bertahan melawan Jenderal Guntur dari 9 langit. Ucap Chang Yuhua meraung dengan suara aneh. Seketika auranya meningkat tajam dan di ruang yang suram ini, Guntur seperti benang sutra jatuh ke tubuhnya. Segera terlihat banyak tubuh fisik Chang Yuhua runtuh dengan kecepatan yang mengerikan. Daging dan darahnya meledak secara langsung. Dan tubuh fisiknya ini benar-benar tidak tahan dengan sambaran guntur seperti itu. Chang Yuhua tampaknya menjadi orang yang berbeda pada saat ini. Tidak ada jejak kejernihan di mata merahnya. Dan energi iblis memancar dari tubuhnya. Ketika Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya, dia terkejut ketika menyadari bahwa retakan pada patung batu itu terus-menerus dipenuhi dengan kekuatan jiwa Chang Yuhua. Chang Yuhua tampaknya sudah dikendalikan sepenuhnya oleh jiwa dari patung batu tersebut. Kemudian hal yang mengejutkan pun terjadi. Xiaoyan melihat bahwa sekujur tubuh Chang Yuhua tiba-tiba dipenuhi oleh nanah yang menjijikan. Guntur seperti sutra yang lebat masih terjerat di sampingnya,
Dan ketika sosoknya melangkah maju, Chang Yuhua langsung mendekati Xiaoyan dalam sekejap. Kecepatan ini seperti yang dilihat Xiaoyan dalam ilusi, menggunakan teknik mengendalikan guntur untuk berteleportasi. Detik berikutnya, Chang Yuhua mengangkat lengannya yang berdarah dan menunjuk ke arah Xiaoyan di depannya. Adapun Xiaoyan, dia secara alami sudah membuat persiapan. Tombak bencana muncul di telapak tangannya dan dua kekuatan guntur yang berbeda dituangkan ke dalamnya. Sebelum Chang Yuhua sampai di hadapannya, tombak di tangan Xiaoyan sudah melesat keluar. Dalam sekejap, terjadi tabrakan di udara dan suara ledakan terdengar. Tapi pada saat ini, Chang Yuhua kembali memuntahkan seteguk darah besar. Dan hal itu membuat mata Xiaoyan terpaku. Meskipun jiwa di patung batu itu tampaknya sedang mengendalikannya, kekuatan fisik Chang Yuhua sendiri jelas sangat terbatas. Dan dia sama sekali tidak mampu menanggung kekuatan guntur jile. Mungkin tidak ada masalah dengan niat asli Chang Yuhua. Sepertinya dia benar-benar ingin menukar hidupnya sendiri dengan kebangkitan leluhurnya. Hanya saja, dia tidak pernah menyangka bahwa leluhur keluarga Chang telah lama kehilangan kebijaksanaan spiritualitasnya dan telah menjadi jiwa yang dipenuhi kebencian. Justru karena Chang Yuhua memiliki darah keluarga Chang, sehingga dia dikendalikan oleh jiwa leluhurnya saat ini. Ucap Xiaoyan kembali menganalisis. Sementara Chang Yuhua masih sibuk dengan tubuh fisiknya, Xiaoyan tiba-tiba mengalihkan pandangannya pada patung batu. Segera sayap dewa hitam mengepak dan sosoknya bergerak ke sana dengan kecepatan tercepat. Namun pada saat ini, ada petir sutra yang tak terhitung jumlahnya di sekitar. Seolah-olah mereka telah dipanggil dan mereka semua bergegas menuju Xiaoyan secara bersamaan. Kecepatan guntur sutra pada dasarnya memang lebih cepat daripada Xiaoyan. Tetapi sekarang Xiaoyan memiliki pelindung tubuh guntur ganda. Dan tubuh fisiknya sendiri tidak hanya mencapai keabadian, tetapi juga memiliki energi darah dari ras Yuan Shen. Sehingga kekuatan pertahanannya secara alami sudah sangat menakjubkan. Lalu pada saat yang sama, armor dewa palsu juga muncul di sekujur tubuh Xiaoyan. Itu meningkatkan kekuatan pertahanannya ke kondisi terkuat. Apa yang dia inginkan sekarang adalah mendekati patung batu dan menghancurkannya. Jika leluhur itu bisa menjaga jiwanya tetap hidup, pasti ada sesuatu yang aneh dengan patung batu ini. Menghancurkannya sepenuhnya akan melepaskan jiwanya. Tetapi jika aku ingin menyelamatkan Chang Yuhua, aku harus melepaskannya terlebih dahulu. Dan kemudian membunuh atau menekannya itu akan ditemukan nanti. Ucap Xiaoyan. Dia sudah punya rencana di benaknya dan mungkin sudah waktunya untuk menemukan pendamping iblis Yetian. Segera petir yang tak terhitung jumlahnya menghantam sosok di udara. Pada saat yang sama, Chang Yuhua terus mengejar Xiaoyan dengan mata merahnya. Untungnya kekuatan fisik Chang Yuhua terlalu lemah. Jadi setelah menyemburkan beberapa teguk darah, tubuh fisiknya itu tampaknya sudah di ambang batas. Tahukah kamu bahwa dia adalah darah terakhir dari keluarga Changmu? Sekarang leluhur keluarga Chang, apakah kamu ingin memusnahkan keturunan keluarga Changmu dengan tanganmu sendiri? Ucap Xiaoyan sambil meraung ke arah patung batu itu. Jelas Xiaoyan tahu keadaannya. Jika Chang Yuhua terus mengambil tindakan, tubuhnya pada akhirnya akan runtuh dan mati. Bahkan jika dia adalah seorang keabadian kaisar, tidak ada cara untuk kembali pulih. Tubuhku sudah mati, dan jiwaku abadi. Keluarga Changku telah makmur selama ribuan tahun. Tetapi dari mana datangnya darah terakhir ini berasal? Mengapa terasa sangat lemah? Dan dari mana kamu berani berbicara omong kosong seperti itu? Ucap Chang Yuhua dengan suara aneh. Jelas orang yang bebek adalah leluhur keluarga Chang. Bukankah kamu bisa mengendalikannya? Mungkinkah kamu tidak bisa melihat ingatannya? Ucap Xiaoyan berbicara dengan suara dingin. Detik berikutnya ekspresi wajah Chang Yuhua tiba-tiba berubah. Dan setelah itu jiwa leluhur tersebut meraung sedih. Dia sepertinya baru saja tersadarkan setelah mendengarkan Xiaoyan. Dan mengetahui melalui ingatan Chang Yuhua bahwa garis keturunan keluarga Chang sudah benar-benar layu. Dan Chang Yuhua adalah garis keturunan asli yang tersisa. Aku tidak menyangka bahwa setelah kematianku, semua orang yang dulunya milik keluarga Chang akan bergabung untuk menyerang keluarga Changku sendiri. Aku sangat enggan dalam hal itu. Aku harus dibangkitkan dan membunuh mereka semua. Ucap Chang Yuhua mengeluarkan geraman yang suram, yang semuanya tidak dapat dipisahkan dari kemarahan dan kebencian. Kematian senior seperti lampu yang padam, yang bahkan mampu membuat anggota klanmu kehilangan cahayanya. Senior, bisakah kamu memberitahuku kenapa kamu tewas dan kenapa kamu ada di sini? Ucap Xiaoyan. Mengapa aku bisa mati dan mengapa aku ada di sini? Sial, apa yang terjadi aku benar-benar tidak ingat. Ucap leluhur Chang, matanya menunjukkan kepanikan. Seolah-olah dia mencoba mengingat masa lalu, tetapi ternyata dia tidak dapat mengingat apapun. Kalau begitu aku ingin tahu keinginan lama senior. Aku mungkin dapat memenuhinya untukmu. Ucap Xiaoyan. Nyatanya selama masalahnya masih menyangkut dengan jiwa yang berserakan dari patung batu, itu masih bertentangan dengan langit jika ingin dibangkitkan. 3 jiwa dan 7 jiwanya sudah tidak lengkap dan kebenciannya terlalu berat. Bahkan jika dia benar-benar bisa dibangkitkan, dia mungkin hanya akan menjadi iblis yang mengganggu. Tanpa diduga, bahwa keluarga Chang telah jatuh sampai sejauh ini dan bahkan menjadi keturunan yang sangat lemah.
Tubuh fisik ini terlalu lemah untuk memenuhi kebutuhan hidup orang tua ini. Tapi anak ini cukup pintar. Dia membawa seorang rekan dengan tubuh yang lebih cocok untukku, ucap Chang Yuhua sambil mengangkat kepalanya menatap Xiaoyan dengan mata jahat. Kegilaan telah memenuhi wajahnya. Xiaoyan sedikit mengernyit. Sepertinya orang-orang ini benar-benar kehilangan keinginan untuk bertahan hidup secara rasional. Dan hampir merupakan fakta yang tidak dapat diubah bahwa sosoknya sudah menjadi iblis. Segera setelah berpikir sejenak, Xiaoyan akhirnya tidak terus ragu. Ini karena Chang Yuhua mungkin benar-benar akan kehilangan vitalitasnya jika jiwa di dalam patung batu itu tetap berada di tubuhnya untuk waktu yang lama. Pada saat ini tombak bencana guntur kembali mendarat di tangan Xiaoyan, kemudian melemparkannya ke arah patung batu dengan kecepatan yang sangat cepat. Ada suara teredam di kejauhan, namun Xiaoyan mengerutkan keningnya. Rupanya patung batu itu tidak meledak seperti yang dia bayangkan, dan ada sosok yang menghalangi tombak bencana. Sosok ini mirip seperti lelaki tua yang dia temui di gerbang guntur sebelumnya. Kamu benar-benar mencari kematian. Karena kamu berani datang ke sini, keturunan terakhir dari keluarga Chang dan yang lainnya harus tinggal di sini, ucap lelaki tua itu berteriak dengan suara dalam. Benarkah? Kalau begitu aku ingin melihat apakah kamu memiliki kemampuan, ucap Xiaoyan juga berkata dengan dingin. Guntur yang mengamuk pun langsung meledak ke arah lelaki tua itu. Di sisi lain, lelaki tua di sana melambaikan lengan jubahnya, dan formasi batasan yang paling dekat dengan Xiaoyan tiba-tiba meledak dan menutupinya. Tidak hanya itu, kilatan cahaya muncul di antara alis lelaki tua itu, dan di bawah hempasan lengan jubahnya, semua formasi batasan di sekitarnya tampaknya dapat dikendalikan olehnya. Semua formasi pembatas di sini adalah upaya kerasku selama puluhan ribu tahun. Jika kamu berani masuk ke tempat ini, maka dapat dipastikan bahwa kamu pasti akan mati, ucap lelaki tua itu dengan wajah ganas, matanya penuh amarah. Sejak Xiaoyan memasuki tempat ini, tampaknya dia sudah dalam kondisi yang sangat tidak bersahabat. Auramu adalah keturunan dari keluarga Chang. Tidak, aku ingat bahwa kamu pernah kesini sebelumnya dan aku sudah mengusirmu. Mengapa kamu bersikeras untuk datang ke sini? Ucap pria tua itu sambil memandang Chang Yuhua dan berteriak dengan marah. Bukankah kamu adalah Suguan? Ucap Chang Yuhua membuat suara rendah. Itu bukan berasal dari Chang Yuhua, melainkan jiwa yang tersimpan dalam tubuh fisiknya. Tunggu dulu. Bukankah ini suara Tuan? Apakah ini kamu? Ucap si lelaki tua itu yang ternyata bernama Suguan. Dia sangat terkejut. Tetapi ketika Suguan sangat gembira, dia sepertinya telah melupakan Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan datang dengan gemuruh guntur sambil memegang penguasa Suan. Suguan, kamu harus mengalahkan orang ini. Jiwaku tidak akan pernah mati. Orang itu memiliki tubuh fisik yang kuat. Jadi bantu aku merebut tubuhnya. Ucap leluhur Chang tiba-tiba menunjukkan wajah ganas, menunjuk Xiaoyan dan memerintahkannya. Menghadapi penguasa Suan yang bersiul, Suguan melambaikan tangannya ke sekeliling tubuhnya. Dan seketika area di sekitarnya berubah menjadi perisai cahaya. Detik berikutnya satu serangan dan satu pertahanan pecah di udara. Pada saat yang sama, alis Suguan berkedip lagi, dan kekuatan penghalang di sekitarnya tiba-tiba menyapu ke arah Xiaoyan seperti air pasang. Di bawah formasi batasan ketat dari orang tua ini, bahkan jika kekuatan fisikmu kuat, kamu pasti akan mati di sini hari ini, ucap Suguan berkata dengan sangat sombong, seolah-olah menganggap dirinya yang terbaik dalam hal teknik terlarang di seluruh dunia sensi. Suguan mendengus dingin dan membuka mulutnya. Kekuatan status tersebut langsung membuat tubuh Xiaoyan tenggelam. Bahkan api yang menyelimuti penguasa Suan benar-benar tersebar. Terlihat sosok Xiaoyan mundur ke belakang, dan formasi pembatas yang ditutupi oleh seluruh gunung hitam sepertinya diaktifkan dalam sekejap. Tentunya adegan ini tidak diperkirakan oleh Xiaoyan, karena sebelumnya dia yakin bahwa Chang Yuhua mampu membawanya lolos begitu saja. Karena kamu memilih datang ke sini, sangat kebetulan di sini ada formasi larangan yang sangat kuat. Namanya formasi tempat berlindung ekstrim. Ketika aku menciptakan formasi ini, itu sengaja disiapkan khusus untuk mereka yang memiliki tubuh fisik kuat. Dan hari ini adalah waktu yang tepat untuk mencobanya, ucap Suguan dengan penuh percaya diri. Dan sepertinya dia merasa bahwa seluruh tempat ini adalah ladang miliknya. Memang benar, dengan formasi pembatas yang tak terhitung jumlahnya di sini, sosok Xiaoyan bisa dibakar habis hingga tidak ada jiwa yang tersisa. Kekuatan keheningan di sini seperti badai. Itu diselimuti oleh berbagai kekuatan dan ada rasa krisis kematian yang menyelimuti Xiaoyan. Akan tetapi jika yang digunakan itu adalah keterampilan atau teknik bertarung lain untuk menghabisi Xiaoyan, dirinya mungkin akan merasa takut. Tapi sungguh sangat disayangkan, teknik formasi pembatas adalah teknik yang tidak pernah dikhawatirkan oleh Xiaoyan. Apa katamu? Di dalam dunia sensi ini, kamu adalah orang pertama yang membuat formasi pembatas tersebut. Lelucon apa yang kamu bicarakan? Ucap Xiaoyan sambil tertawa keras. Dan Suguan tiba-tiba membeku. Bahkan dia bertanya-tanya apakah reaksi Xiaoyan ini bukanlah kebohongan. Orang tua ini telah belajar keras sepanjang hidup untuk menguasai teknik terlarang ini. Jika kamu tidak percaya, maka cobalah. Dan kamu akan tahu apa yang disebut hidup tidak lebih baik dari kematian, ucap Suguan mendengus dingin.
Hei Tahanan Roh, apakah kamu mendengarnya? Dia mengaku sebagai penguasa teknik terlarang yang terbaik di dunia sensi. Sudah waktunya bagi orang tua pertama untuk keluar dan memberinya pelajaran yang benar, ucap Sioyan sambil menepuk lengan jubahnya. Segera sosok Tahanan Roh terbang keluar dan menatapnya dengan pandangan bingung. Benarkah ada orang yang mengaku sebagai penguasa teknik formasi terbaik di dunia sensi selain diriku? Tampaknya ini akan sangat menyenangkan. Tidak ada yang menantang master ini untuk waktu yang lama. Jadi biarkan aku mencicipinya, ucap Tahanan Roh. Saat Tahanan Roh mendengar apa yang dikatakan Sioyan, matanya yang besar tiba-tiba menjadi tertarik. Kemudian terlihat bahwa cahaya biru keluar dari mata besarnya. Dan formasi batasan yang tak terhitung jumlahnya yang menghalangi Sioyan pun langsung runtuh. Kini formasi terkuat yang dikatakan Suguhan yang penuh percaya diri itu ternyata benar-benar rentan. Dan wajah Tahanan Roh dipenuhi oleh kekecewaan. Apa-apaan bola mata biru besar ini? Ucap terkejut Suguhan dengan tidak percaya. Dia menyaksikan formasi batasan yang hilang dan runtuh. Ekspresi wajahnya langsung membeku bukan main. Aku ingat, bukankah kamu mata bola jiwa? Mata besarmu adalah simbolnya, dan kamu berasal dari keluarga bermata besar. Seluruh keluargamu bermata besar, ucap Suguhan. Mendengar Suguhan memanggilnya seperti ini, hanya membuat Tahanan Roh mengumpat dengan marah. Dasar orang tua busuk yang tidak tahu cara berbicara. Namaku adalah Master Tahanan Roh. Akulah penguasa formasi, dan pengendali formasi terbaik di seluruh dunia sensi, ucap Tahanan Roh sambil berteriak. Dan tampaknya dia tidak terima dengan ucapan Suguhan. Dia berkata bahwa formasi pembatas ini telah diatur selama puluhan ribu tahun, dan aku khawatir akan sulit bagimu untuk melanggarnya. Jadi kamu harus berhati-hati, ucap Sioyan tidak lupa untuk menambahkan sesuatu di samping Tahanan Roh. Jelas Sioyan sengaja mengatakan ini untuk membuat Tahanan Roh semakin panas. Puluhan ribu tahun? Betapa bodohnya itu. Hanya sampah seperti ini membutuhkan waktu selama puluhan ribu tahun. Itu tidak layak disebut formasi pembatas. Aku bisa membuatnya dalam sekejap, ucap Tahanan Roh dengan lantang. Dan ucapannya ini langsung membuat Suguhan kena mental. Setelah Tahanan Roh selesai berbicara, cahaya biru di mata besarnya meledak dan segera menyapu sekeliling. Itu menerpa formasi pembatas yang ada di Gunung Hitam ini, yang konon katanya sudah diatur oleh Suguhan selama puluhan ribu tahun. Tapi di mana cahaya biru menyapu, tidak peduli apa batasannya, sepertinya itu tidak ada perlawanan dan langsung runtuh seketika. Ini tidak mungkin. Tidak. Jangan hancurkan mahakaryaku. Kamu monster bermata besar. Segera berhenti, ucap Suguhan, matanya langsung merah. Tampaknya di mata formasi pembatas di seluruh gunung ini lebih penting daripada nyawanya. Mahakarya katamu? Trikmu ini hanya tentang formasi pembatasnya saja. Meskipun ada yang misterius, tetapi tidak ada karya yang lengkap. Karena kuantitas yang terakumulasi tidak mungkin membuat batasan lebih jauh. Jadi formasi pembatas yang kamu ciptakan ini tidak berbeda dengan produk gagal. Bagaimana bisa kau menyebutnya mahakarya? Ucap Tahanan Roh memandang Suguhan dengan jijik. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.